Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil drive test yang telah kami lakukan. Sebelumnya di sini kami terdiri dari beberapa orang, yang itu yang pertama saya sendiri, yaitu Rajendra Karkana dengan NIM 22110108, dan rekan saya M. Arif Maladi dengan NIM 2211011014, dan Arta Mahendra dengan NIM 2211101052, dan Rizky Dava 2211011109. Baik, slide yang pertama itu ada drive test. Drive test merupakan metode pengukuran yang spesifik digunakan dalam sistem komunikasi seluler. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari pengukuran kualitas sinyal jaringan. Metode ini dikategorikan sebagai pengujian jaringan atau network testing yang wajib dilaksanakan di luar ruangan atau outdoor dengan cara melakukan perjalanan atau berkendara. Tujuan drive test yang pertama yaitu menganalisis cakupan atau coverage, yaitu memverifikasi kesesuaian cakupan sinyal di lapangan dengan rencana awal. Yang kedua, mengoptimasi jaringan, yaitu mengenali dan memperbaiki lokasi dengan kinerja buruk, atau seperti drop call dan block call untuk peningkatan kualitas. Lalu yang ketiga, dan memverifikasi situs atau site baru, yaitu memastikan BTS yang baru diintegrasikan telah berfungsi sesuai dengan standar KPI sebelum resmi beroperasi. Lalu ada beberapa parameter drive test 4G yang harus kita dapat atau kita analisa. Yang pertama itu ada RSRP, yaitu Reference Signal Received Power, yaitu ukuran kekuatan sinyal seluler spesifik untuk jaringan 4G dan 5G. Parameter ini mengukur daya sinyal referensi yang diterima oleh perangkat dari menara seluler, dan nilainya diukur dalam dBm. Lalu yang kedua ada RSRQ, Reference Signal Received Quality, yaitu ukuran kualitas sinyal dalam jaringan LTE yang menggabungkan kekuatan sinyal atau RSRP dan derau serta interferensi atau RSSI. Lalu yang ketiga ada SINR, Signal to Interference Noise Ratio, yaitu perbandingan antara kekuatan sinyal yang diinginkan dengan kekuatan sinyal derau atau noise yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada DL atau UL rate. DL rate adalah kecepatan saat Anda mengunduh atau download data dari internet ke perangkat Anda. Dan UL rate adalah kecepatan saat Anda mengunggah atau upload data dari perangkat Anda ke internet. Selanjutnya adalah setelah kita memahami apa saja parameter drive test, ini adalah implementasi dari drive test yang kami lakukan. Peta ini menunjukkan secara spesifik area mana saja yang kami lewati untuk mengumpulkan data kualitas jaringan. Titik-titik yang berwarna pada peta pada rute menggambarkan eh, mengenai kode sinyal di sepanjang rute. Sementara di sisi kanan pada slide PPT kita dapat melihat screenshot data teknis yang terekam di salah satu titik uji yang mencakup detail parameter RSRP, RSRQ, dan SIN-R yang baru saja kita bahas. Next. Berikutnya kita masuk ke dalam hasil pengujian, yaitu hasil drive test RSRP. Total 452 titik uji yang kita ambil, analisis menunjukkan bahwa mayoritas kualitas sinyal berada pada tingkat yang sangat baik, yaitu hampir 3/4, yaitu 74,56% dari seluruh titik uji masuk dalam kategori baik dan sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar area yang kami uji tercakup oleh sinyal yang kuat. Selain itu, kami mendapatkan rata-rata SRRP sebesar minus 76,80 dBm, yang merupakan indikasi kualitas sinyal yang memadai secara keseluruhan. Data ini menegaskan bahwa cakupan sinyal 4G di area pengujian yang kami lakukan berada pada tingkat yang kuat dan memuaskan.
Oke, untuk tabel hasil tes drive test RSRQ, reference sinyal receiver quality dengan total 452 titik uji. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa sebagian besar kualitas sinyal berada pada kategori normal sebesar 51,55% atau 233 titik, diikuti oleh kategori baik sebesar 46,68%, 211 titik, dan hanya 1,77% 8 titik yang masuk kategori buruk. Sementara tidak ada titik dengan kategori sangat baik maupun sangat buruk. Nilai rata-rata RSRQ adalah min 8,17 dBm dengan nilai maksimum min 4 dBm dan minimum min 17 dBm, menandakan bahwa secara umum kualitas sinyal berada dalam kondisi cukup stabil dan layak digunakan. Next. Di slide selanjutnya yaitu ada hasil drive test SNR atau sinyal to noise ratio dengan total 452 titik uji. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar titik uji berada pada kategori baik sebanyak 333 titik atau 73,67%. Diikuti dengan sangat baik sebanyak 103 titik atau 22,79%, sebanyak 16 titik 3 atau 3,54% berada pada kategori normal, sedangkan tidak ada titik yang termasuk kategori buruk maupun sangat buruk. Nilai rata-rata SNR tercatat 7 dBm dengan nilai maksimum 30 dBm dan minimum 0 dBm, yang menandakan kualitas sinyal tergolong baik dan stabil selama pengujian. Next. Oke, selanjutnya ada hasil drive test DL dan UL bitrate, yaitu downlink dan uplink bitrate. Untuk yang pertama, uplink dari total 452 titik uji diperoleh kecepatan rata-rata sebesar 7.890,07 kbps dengan nilai maksimum mencapai 26.526 kbps dan nilai minimum 0 kbps. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa titik pengiriman data berjalan sangat baik dengan kecepatan tinggi. Namun ada pula titik yang mengalami loss atau tidak ada koneksi sama sekali. Selanjutnya ada downlink, yaitu dari sejumlah titik yang sama, kecepatan rata-rata tercatat sebesar 7.890,07 kbps dengan kecepatan maksimum 2.692 kbps dan minimum 0 kbps. Nilai maksimum yang lebih rendah dibanding uplink mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas jaringan pada sisi penerimaan data di beberapa area uji. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa jaringan masih memiliki performa yang fluktuatif antar lokasi, dengan area tertentu menunjukkan kecepatan tinggi, sementara area lain mengalami penurunan atau bahkan kehilangan koneksi. Next. Jadi kami menarik kesimpulan, yaitu yang pertama untuk RSRP, yaitu rata-rata nilai RSRP sebesar min 76,8 dBm, menunjukkan sinyal berada dalam kategori baik. Selanjutnya, sebagian besar area memiliki cakupan sinyal yang stabil dan mudah diterima perangkat. Lanjut, tidak terdapat titik dengan sinyal yang sangat lemah, menandakan kualitas jaringan cukup merata. Yang kedua ada RSRQ, yaitu nilai rata-rata RSRQ sebesar min 8,17 dB, menunjukkan kualitas sinyal masih tergolong baik. Selanjutnya ada interferensi antar sel terjadi di beberapa area dengan kepadatan bangunan tinggi. Lanjut ada kualitas jaringan masih memadai untuk aktivitas komunikasi dan data harian. Next. Yang ketiga ada SNR, yaitu mayoritas titik uji memiliki kualitas sinyal baik sebesar 73,67% dan sangat baik sebesar 22,79%. Tidak ditemukan area dengan sinyal buruk atau sangat buruk. Dan nilai rata-rata SNR sebesar 7 dBm, menunjukkan jaringan cukup stabil. Yang terakhir, keempat, ada uplink dan downlink.
Rata-rata kecepatan uplink mencapai 7.890 kbps, sedangkan downlink hanya 662 kbps. Terdapat ketidakseimbangan performa antara uplink dan downlink. Jaringan cenderung lebih dioptimalkan untuk proses unggah data dibandingkan unduh. Next. Oke, baik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.